Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Agustini, NPM 194100003, Prodi Agroteknologi Universitas IBA. Yang saya hormati dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mekanisasi pertanian, irigasi dan drainase. Adapun poin yang akan dibahas yaitu pengertian irigasi dan drainase, jenis-jenis irigasi dan drainase, fungsi dan tujuan. Kata irigasi mungkin tak asing lagi kita dengar. Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan irigasi? Irigasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi juga salah satu faktor yang amat menentukan suksesnya pertanian, sebab tanpa pengairan yang cukup, sebagian besar tanaman yang menjadi komoditas pertanian tidak akan tumbuh subur. Irigasi memiliki 7 jenis, yaitu irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi dengan pancaran, irigasi pompa air, irigasi lokal, irigasi dengan ember atau timba, dan irigasi tetes. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu pengertian dari jenis irigasi. Yang pertama, irigasi permukaan. Irigasi jenis ini umumnya dapat dianggap sebagai irigasi yang paling kuno di Indonesia. Tekniknya ialah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, dengan menggunakan bangunan berupa bendungan atau mengambil bebas. Air kemudian dapat disalurkan ke lahan pertanian menggunakan pipa. Itu bisa kalian lihat dari gambar. Selang yang memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan bisa lebih dahulu mendapat asupan air. Atau kita bisa juga menggunakan atau membuat selokan seperti pada gambar. Selanjutnya, jenis irigasi yang kedua yaitu irigasi bawah permukaan. Irigasi ini sesuai dengan nama, yang menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau mempergunakan saluran terbuka. Digerakkan yaitu oleh gaya kapiler. Lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dengan demikian, irigasi jenis ini dapat menyasar bagian akar dengan memberinya asupan nutrisi sehingga bisa disalurkan ke bagian lain tumbuhan, serta dapat memaksimalkan fungsi akar menopang tumbuhan. Jenis yang ketiga yaitu irigasi dengan pancaran. Dibanding dari jenis yang sebelumnya, irigasi ini juga terbilang lebih modern karena memang baru dikembangkan belakangan. Caranya ialah dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran menggunakan pipa. Di lahan yang menjadi sasaran, ujung pipa disumbat dapat menggunakan tekanan khusus dari alat pencurah, sehingga muncul pancaran air layaknya hujan yang pertama kali membasahi bagian atas tumbuhan, kemudian bagian bawah, serta barulah bagian di dalam tanah. Jenis irigasi yang ketiga yaitu yang keempat, irigasi pompa air. Irigasi pompa air yaitu menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis air dari sumber air, biasanya sumur, ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Contohnya itu bisa kalian lihat, dan dari contoh ada juga para petani yang mengambil dari sungai atau bendungan kecil. Selanjutnya, irigasi lokal. Jenis irigasi lokal melakukan kerja distribusi air dapat menggunakan pipanisasi atau pipa yang dipasang di suatu area tertentu, sehingga air hanya akan mengalir di daerah tersebut. Seperti halnya jenis irigasi permukaan, irigasi lokal dapat menggunakan prinsip gravitasi sehingga lahan yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat air. Dan contohnya seperti yang kalian lihat, itu irigasi lokal. Untuk irigasi yang keenam, yaitu irigasi dengan ember atau timba. Irigasi jenis ini dapat dilakukan dengan tenaga manusia, yaitu para petani yang mengairi lahannya dengan menggunakan ember atau timba. Mereka mengangkut air dari sumber air dengan ember atau timba, kemudian dapat menyiramnya secara manual.
Seperti yang dapat kita bayangkan, jenis ini kurang efektif seperti pada gambar, memakan banyak tenaga serta menghabiskan waktu yang lama. Namun demikian, jenis yang masih bisa menjadi pilihan sebagian petani, utamanya petani di pedesaan, karena faktor modal yang kurang. Irigasi yang ketujuh atau jenis yang ketujuh yaitu irigasi tetes. Jenis irigasi tetes ini menjalankan tugas distribusi air ke lahan pertanian dengan menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu. Dengan pengaturan demikian, air akan dapat muncul dari pipa berbentuk tetesan seperti pada gambar. Teknik yang demikian ini bisa dimaksudkan agar langsung menuju ke akar sehingga tidak perlu membasahi lahan serta mencegah terbuangnya air. Adapun fungsi irigasi yaitu ada 5. Yang pertama untuk simpanan suplai air, yang kedua memenuhi suatu kebutuhan air pada tanaman pertanian, yang ketiga mengalirkan air yang memuat zat lumpur serta zat hara, yang keempat mengendapkan zat-zat garam, yang kelima meninggikan tanah. Adapun tujuan irigasi: 1. Memupuk atau merebak tanah, 2. Memberantas hama, 3. Membersihkan tanah, 4. Mempertinggi air permukaan suatu tanah, 5. Memberikan air ke dalam tanah, 6. Agar tercapai tanah dengan kondisi kelembapan yang cukup baik bagi tanaman. Itulah pengertian dari irigasi. Dan selanjutnya itu drainase. Drainase adalah suatu usaha membuang kelebihan air secara alamiah atau buatan dari permukaan tanah atau dari dalam untuk menghindari pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan tanaman. Drainase itu memiliki 2 jenis. Yang pertama drainase permukaan dan yang kedua drainase bawah permukaan. Drainase permukaan merupakan proses pembuangan air dari permukaan lahan. Yang kedua drainase bawah permukaan merupakan pembuangan atau pengontrolan muka air tanah sampai optimal untuk meningkatkan produksi tanaman. Untuk contoh dari gambar drainase permukaan itu bisa kalian lihat. Drainase permukaan juga disebut dengan surface drainase. Selanjutnya ada juga gambar dari drainase bawah permukaan. Contohnya itu bisa kalian lihat sendiri. Setelah itu ada fungsi atau manfaat dari drainase, yaitu untuk membuang air bawah permukaan, 2. Mengendalikan erosi tanah, 3. Permukaan air tanah pada tingkat yang ideal sehingga tidak membuat tumbuhan mengalami kelebihan air. Itulah beberapa fungsi dari atau manfaat dari drainase. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.